Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon pertama, yakni calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Putusan itu dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada Senin 22 April 2024. Salah satu pertimbangan MK yakni dalil Anies Caimin yang meminta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Menurut MK, dalil yang disampaikan Anies Caimin tak beralasan menurut hukum. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. MK juga menyatakan KPU selaku termohon telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres. MK juga menyatakan dalil yang menganggap ada nepotisme hingga cawe-cawe Presiden Jokowi terkait munculnya putusan MK yang mengubah syarat usia Capres-Cawapres tidak beralasan menurut hukum. MK juga mengatakan tak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah Prabowo Gibran ditetapkan sebagai Capres-Cawapres. Selain itu, tak ada bukti bentuk cawe-cawe Jokowi yang disampaikan Anies Muhaimin Iskandar dalam permohonannya dengan raihan suara Prabowo Gibran. Kendati demikian, terdapat 3 hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ketiganya adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Dalam pandangannya, Saldi Isra menyinggung soal pemilu di masa Orde Baru. Menurutnya, pemilu di masa Orde Baru berjalan memenuhi segala prosedur, tapi secara empirik, pemilu di era Orde Baru tetap dinilai curang, karena secara substansial, pelaksanaan pemilunya berjalan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun faktor praktik penyelenggara pemilu yang tak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, asas jujur adil sesuai amanat Undang-Undang 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material. Sementara Hakim Eni Nurbaningsih menyatakan setiap pejabat harus bersikap jujur dan amanah.